Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya sedikit ada pertanyaan ini. Orang yang itu selalu mengerjakan pekerjaan dunia tapi untuk akhirat. Apa yang dibilang apa tuh, Ji? Juhud. Juhud. Ya. Dia tuh biasanya memilih-milih nih. Kalau tidak berguna untuk akhirat, dia nggak mau. Padahal dia masih hidup di dunia. Masih di dunia. Gitu. Jadi bagaimana caranya pekerjaan dunia ini tujuannya untuk akhirat. Tapi Ustadz, ada juga orang yang juhud, dia mengaku juhud, dia meninggalkan seluruh duniawi gitu loh, memandang rendah lah setan duniawi dan tidak mau menikmati ataupun memakai kenikmatan dunia seperti badannya nggak mandi, ngemis, jadi kotor. Nah, apakah itu sebut juhud, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi zuhud itu istilahnya meninggalkan duniawi. Istilahnya itu bukan seperti itu yang nggak mandi, berpakaian kotor, compang-camping, ngemis dan sebagainya, dan dia mengaku zuhud, ya, belajar zuhud atau dia berzuhud istilahnya. Tidak seperti itu. Orang yang mengaku dia zuhud malah nggak percaya biasanya saya. Saya pengakuan ya, karena zuhud itu yang nanti yang menilai itu Allah Ta'ala. Sama seperti solehnya seseorang itu Allah yang menilai. Jadi kita hanya cuma bisa melihat harfiah mata kita aja, kemudian apa yang dikerjain itu kan kelihatannya baik, tapi sehari-hari kan kita tidak tahu. Nah, zuhud itu sebenarnya adalah tidak meninggalkan duniawi sebenarnya. Zuhud itu adalah mengerjakan dunia semuanya untuk akhirat. Jadi kayak umpamanya sejak remaja dia sudah berlatih karena dia tahu ilmu agama, diajarkan oleh guru-gurunya tentang bagaimana dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, dia belajar. Pada saat dia itu belajar, berangkat bismillah, kemudian dia doa sampai tempat tujuannya belajar, alhamdulillah, kemudian mau belajar bismillah, kemudian mendengarkan, selesai pelajaran alhamdulillah, kemudian pelajaran ganti bismillah, seperti itu. Kemudian dia makan seperti itu, sama bismillah, selesai, kemudian alhamdulillah. Dia ngomong dengan teman-temannya, dijaga omongannya, dijaga cara berpikirnya dengan teman-temannya, tidak menyakiti temannya, ngomong juga tidak ngawur. Lingkungannya dia cari, dipilih lingkungan yang baik-baik lah ya, karena kita tidak tahu kesolehan seseorang, baik aja. Punya teman baik, punya teman yang kelihatan agama baik, boleh-boleh aja semuanya. Nah, dia menjaga dari mulai itu. Kemudian dia pekerjaannya dia mencari pekerjaan yang halal, yang thayyib. Umpamanya pekerjaan itu umpamanya dia kerja di suatu instansi, kemudian proyek kontraktor, kemudian dia masuk karena nggak ngerti umpamanya ya. Dia masuk, kemudian oleh pimpinannya disuruh ngambil ini, dan dia tahu pada waktu dia itu lelang, dia tahu yang disetujui adalah sekian. Kenapa sekian nggak dikerjakan, kok malah disuruh mencari-cari perhitungan, dihitung lagi, kemudian dibikin istilahnya kekuatan maksimum. Istilah kekuatan maksimum itu dari minimum sebenarnya. Jadi semuanya kan terhitung semuanya, sehingga di situ ada kelebihan. Nah, di titik itu dia sudah nggak suka sebenarnya. Akhirnya dia berdoa pada Allah Ta'ala akan diberi pekerjaan. Kalau umpamanya dia bekerja di suatu instansi tertentu tentang keuangan, dimana kalau keuangannya itu isinya cuma utak-utak orang lain agar suruh bayar, dan dia ini kayaknya orang yang saya utak-utak ini kok kayaknya seperti orang itu pencuri atau apa, sehingga dia tahu kalau ini nggak boleh juga.
Dia nggak mau di instansi itu, dia keluar. Nah, nanti Allah akan memberikan pekerjaan yang baik. Nah, di titik itu kemudian dia akhirnya kan dia berusaha untuk lurus, dipilihkan dia oleh Allah Ta'ala mendapatkan pasangan wanita yang insya Allah baik. Walaupun dia mendapatkan wanita insya Allah baik di hadapan dia, nah, tapi kan perjalanan hidup kan tidak mulus-mulus semuanya. Iya. Ya kan, pada saat Allah memberikan rezeki yang agak berlebih, kemudian dia digoda dengan adanya mall, dia digoda dengan adanya relaksasi, dia digoda dengan macam-macam godaan. Di titik-titik itu apakah dia tergoda apa enggak, kemudian dia digoda umpamanya istrinya ngambek, namanya wanita ya. Banyak godaan sih. Nah, di titik itulah dia mencoba melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya, diletakkan, disandarkan pada Allah Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, niatkan karena Allah, niatkan karena Allah semuanya. Nah, orang-orang yang seperti ini insya Allah ini sudah memulai zuhud. Kemudian kalau istrinya itu jengkelin, dia nggak meladeni dengan emosi, dia dengerin baik-baik. Kemudian dia tahu istrinya salah, kemudian selesai istrinya gini, nanti 10 menit atau 1 jam istrinya kelihatan santai, kasih tahu yang baik dengan kata-kata yang baik, yang mengenakkan telinga istrinya. Nah, ini juga dia ngerti bahwa dia tidak perlu marah dengan istrinya yang memang dari sisi agama masih lebih kurang daripada dia, kan seperti itu. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang zuhud, dan dia tidak perlu proklamasi sebenarnya, nggak perlu Pamer. pamer bahwa saya belajar zuhud kan gitu, ya nggak usah. Ustadz, saya dulu pernah punya pengalaman di pekerjaan Ustadz. Banyak teman-teman yang bermanuver atau mencari perhatian untuk mendapatkan jabatan atau pimpinan di Tempat itu. Nah, ada seseorang yang tidak peduli gitu loh tentang persaingan itu, dia hanya bekerja aja, yang penting lillahi ta'ala. Apakah orang itu zuhud juga, Ustaz? Di titik itu tergantung, nanti dia ditanyain aja, kenapa kamu tidak mencari perhatian pimpinanmu dan hanya kerja, kan gitu. Sebelumnya dia itu bilang bahwa saya nggak akrab sama pimpinan, kan ya nggak. Jadi jawabannya itu ternyata nggak penjengkel. Yang bermanuver ini dalam berteman itu jadi saling sikut menyikut, jadi ada kompetisi gitu yang nggak sehat. Nah, orang yang tidak ikut-ikutan malah disenangi nama yang lain gitu, karena nggak ancaman bagi dia, bagi mereka itu nggak ancaman perebutan gitu. Itu dia maksudnya. Apakah orang itu termasuk zuhud di titik itu? nggak ngerti. Itu kan sama politik aja, partai lain itu mana yang kelihatan aman ya itu dideketin, kan gitu-gitu aja. Jadi zuhud tidak kalau cerita seperti itu nggak ngerti. Tapi kalau memang orangnya memang bener, ya saya mau nyari apa di sini, cuma saya kerja, kemudian saya cari rezeki yang halal thayyib. Kemudian kamu nggak ingin ini, enggak. Karena semakin saya tinggi, jabatan saya tinggi, itu kan ujiannya berat. Kayaknya saya nggak mampu deh kalau jadi ini, mamanya. Ya kalau udah saya gitu, terus gimana? Saya serahkan aja sama Allah Ta'ala. Saya bekerja, tetap bekerja baik, ibaratnya semampu saya. Kalaupun namanya pimpinan itu menyukai saya, ya alhamdulillah itu dari Allah aja. Kan jawaban itu kan jelas. Itu dari Allah Ta'ala. Walaupun saya itu nggak mampu, ya saya belajar untuk mampu aja. Karena kan pekerjaan itu ya sebenarnya ya itu aja. Nah, di jawaban itu, oh ini kelihatan ini memang baik. Dia menuju ke arah sana bisa. Tapi kalau mamanya dari sisi dilihat mata itu kan nggak ngerti ya. Kayak maunya orang zuhud itu kan orang yang nggak perlu ngomong bahwa saya zuhud. Oh, iya. Zuhud itu kan dia benar-benar sudah menjalankan ibadah-ibadah wajibnya, kemudian sunnahnya, dan kemudian akhlak Rasul dicontoh, kemudian dia benar-benar sehari-hari itu seperti itu. Jadi tidak panasan itu dari emosional, tidak gampang tergoda dalam bentuk apapun ya seperti itu, tidak ngeblok kan, begitu aja. Kalau ada orang yang salah di depan dia, ya dia nggak komen, biasa aja. Kalau dia ditanyain baru dia bilang seperti, nah itu kan orang-orang itu kan kalau ditanyain, kenapa kamu kamu kasih tahu, kamu kan agamanya tahu, dia nggak tanya. Lo kan wajib ngasih tahu. Enggak.
Wajib itu kalau dia bertanya, kalau dia nggak tanya ya enggak. Karena pada waktu kita ada di depan majelis, ada teman-teman yang lain malah nggak boleh kita itu negur gitu. Itu seperti membuka aib. Nah, di titik itulah orang itu memang benar-benar menekankan, mau memberikan nasihat pun dia harus lihat dalil yang mendukung. Kalau memang pada waktu itu tidak boleh, nggak perlu dipaksain. Kan pada saat kita itu tidak ditanyain kemudian ngomong, itu kan kelihatan mau pintar aja di depan orang lain. Nih aku tahu nih ayatnya, nih aku tahu nih hadisnya, kan seperti itu. Nih aku tahu nih. Nah, orang-orang seperti ini orang-orang yang bukan zuhud. Orang yang memang sok aja dia. Sok pintar. Kadang apa yang ada di mulutnya belum tentu dikerjakan. Iya, apa yang ada di mulutnya nggak dikerjain, dia hanya cuma ngomong lewat mulut kan gitu ya. Iya, orang zuhud itu salah satunya ini, salah satu ya, bukan banyak ya. Dia buang angin aja, dia bersyukur loh. Termasuk zuhud. Lah iya, kalau kamu buang angin dadot ya lu. Ya biasa aja, ambil hahaha dot ya hahaha aja. Nggak ada nilainya. Padahal kamu itu bisa buang angin itu atas izin Allah. Syukuri, tapi orang kan jarang paham. Kan gitu. Dari yang kecil-kecil. Iyalah, dari yang kecil-kecil. Iya. Bisa mandi, alhamdulillah, syukuri semua, bisa pakai baju, kemudian dititipi oleh Allah Ta'ala ujian berupa istri kan gitu. Ya alhamdulillah kalau istrinya baik, kalau istrinya kurang baik menurut kamu ya tetap disyukuri kan gitu. Perbuatan yang sepele kecil kalau bisa dimaknai ibadah dengan bersyukur, itu sebenarnya dia udah mempunyai iman yang tinggi. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi kayak umpamanya dalam suatu majelis ilmu, walaupun kecil ngobrol masalah agama, selesai langsung alhamdulillahirrahmanirrahim, Engkau berikan hidayah pada diriku sehingga tahu ya Allah ilmu-ilmumu, syariatmu. Alhamdulillah, walaupun dia nggak pernah ngomong, tapi dia langsung alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu langsung Allah tahu bahwa orang ini senantiasa bersyukur terhadap apa, walaupun itu hanya sekedar telinga yang mendengarkan ilmu-ilmu Allah, dia tetap bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini yang kecil loh. Nah yang kecil aja nggak bersyukur, apalagi nanti dikasih gede. Loh yang gede itu malah bersyukur, iya mulut tok. Gitu ya, mulut tok biasanya. Itu ngarep gitu. Berarti ya. Nah, iya itu kan ngarep itu. Yang kecil itu disyukur-syukuri, dia disyukur-syukuri sampai disyukuri, karena hal itulah yang sebenarnya dilihat oleh para malaikat yang nanti dicatat. Nah itu istilah berlatih zuhud itu ya dari itu. Ya kan, bukan mencompang-campingan. Ya, syukuri aja. Mamanya kan punya kendaraan. Apa kendaraannya? Mau sepeda motor kayak, mau mobil kayak, kelasnya menengah. Tetapi kalau itu disyukuri setiap saat itu, ya itu bisa menjadi amal soleh. Ya, tapi kadang-kadang naik ya biasa aja, war. Gimana mau naik hanya begitu aja nggak disyukuri? Jadi ya malaikat tahu, Allah ya tahu gimana mau punya rezeki yang lebih yang biasa-biasa aja nggak pernah disyukuri kan gitu. Nah ini yang harus belajar seperti itu. Jadi belajarlah semua di dunia ini hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah atau hanya mencari ridha Allah. Apapun, sholat pun lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, puasa benar, kemudian tahajud pun mencari ridha Allah. Jadi jangan digembar-gemborkan biar kelihatan bahwa nanti kita itu orang yang ahli tahajud gitu. Juga nggak perlu seperti itu, kan jadi lucu. Nah disitulah belajar ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bahwa semua yang dikerjakan di dunia ini semata-mata untuk mencari ridha Allah lillahi ta'ala, itu berpahala dan itu tercatat menjadi amal soleh. Kalau kita melakukan kesalahan dan dosa, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bertobat untuk tidak melakukan lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi dosa-dosa kita nantinya tetap akan terkurangi, walaupun di dunia insya Allah akan tetap terkurangi karena kita senantiasa mohon ampun. Dan kalau kita melakukan suatu kebaikan, tidak usah bangga, tidak usah bercerita, biasa saja. Semua yang kita lakukan baik itu semata-mata karena Allah mengizinkan. Jadi jangan kita bermimpi untuk memiliki bahwa kebaikan yang kita kerjakan itu dari kita. Jangan.
mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.